Shalom Mama Papa. Kami butuh bantuan Mama dan Papa untuk mendampingi kami di ibadah online. Inilah panduan ibadahnya. Yang pertama, Yuk kita ajak anak-anak kita beribadah dengan disiplin. Ini ibadah online loh. Harus fokus. Tidak boleh sambil main game ya. gak boleh sambil makan dan juga lainnya. Gak tidur-tiduran juga ya. Tapi ikut memuji Tuhan dan berdoa dengan sungguh-sungguh. Jangan lemas ya. Ayo semangat. Siapkan Alkitab. Ikut ibadahnya sampai selesai ya. Yang kedua, Orang tua memberikan teladan kepada anak-anak loh. Papa, Mama, semangat ya, temani kami. Yuk, Papa dan Mama, ajak anak-anak sharing ya tentang firman yang baru saja disampaikan. Supaya kami lebih mengerti. Satu lagi nih. Papa Mama, kami mau kasih persembahan loh. Tolong transferkan ke rekening sekolah minggu ya. Anak-anak sekolah minggu. GBI Visi Pemulihan. Ready to praise and worship God. Go! Shalom adik-adik. Senang sekali minggu ini kita kembali berjumpa di ibadah anak online Visi Pemulihan. Hari ini kita kembali akan memuji dan menyembah Tuhan. Dan kita juga akan diberkati oleh firman Tuhan yang dahsyat. Mari adik-adik, kita siapkan hati kita untuk memasuki ibadah kita. Kita sama-sama melipat tangan kita dan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami dapat kembali berkumpul untuk beribadah. Tuhan, Engkau sertai ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Penuhi dengan hadirat-Mu. Dan Engkau urapi setiap kami dengan kuasa Roh Kudus. Roh Kudus berikan kami sukacita untuk memuji Engkau. Roh Kudus berikan kami hikmat untuk mengerti firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan ibadah kami dari awal hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu yang berkuasa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik, saat ini kita mau nyanyi lagu Bertambah-tambah dalamnya. Mari adik-adik, kita sama-sama nyanyikan lagu ini dengan penuh sukacita. Sebab Tuhan begitu mengasihi kita. Begitu dalam, begitu luas, begitu tinggi. Tuhan mengasihi kita. Mari adik-adik kita sama-sama nyanyikan. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya kasih Yesus dalamku. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut lebarnya, lebih dari bumi tingginya, tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut lebarnya, lebih dari bumi tingginya, tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Dan adik-adik, setiap kita bersuka cita karena Tuhan begitu mengasihi kita. Karena itu kita mau memuji Tuhan dengan lebih sukacita lagi, dengan lebih sungguh-sungguh lagi. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya kasih Yesus dalamku. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya kasih Yesus dalamku.
Dalamnya lebih dari laut, lebarnya lebih dari bumi, tingginya tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut, lebarnya lebih dari bumi, tingginya tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut, lebarnya lebih dari bumi, tingginya tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Kasih Yesus dalamku, kasih Yesus dalamku. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Kasih Tuhan Yesus sungguh luar biasa. Mari adik-adik, saat ini kita sama-sama kita mau nyanyikan lagu Ku Daki-daki Gunung yang Tinggi. Mari adik-adik, dimanapun kita berada, Tuhan Yesus selalu berada beserta kita. Ku daki-daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang hijau membentang, Yesus besertaku. Ku terbang luas angkasa, ku selam luas samudra, ku dayung perahu di surga, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di surga kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku, karena Engkaulah Yesusku, karena Engkaulah Yesusku. Adik-adik, sekarang waktunya memberikan persembahan. Adik-adik bisa memberikan persembahan melalui rekening sekolah minggu yang ada di layar monitor adik-adik. Shalom adik-adik, ketemu lagi dengan kakak Cynthia. Dan kakak Cynthia pada pagi hari ini mau memberikan informasi yang tentunya dan pastinya membuat kalian sukacita. Yeay. Adik-adik, bahwa sekolah minggu kembali lagi dengan program bagi-bagi hadiah dan goodies Paskah 2021 yang sebentar lagi di beberapa bulan ke depan kita akan rayakan bersama. Nah, bagaimana cara mendapatkannya? Yang pertama, pastikan bahwa kalian semua ikut ibadah dengan sungguh-sungguh, dengan setia dan rajin. Dan yang kedua, pastikan bahwa kalian mendengar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, karena pada akhir cerita nanti kakak sekolah minggu akan menyampaikan satu pertanyaan kuis yang harus kalian jawab. Nah, dan setiap jawaban kalian harus disampaikan melalui WhatsApp kepada kakak-kakak sekolah minggu di mana kalian beribadah. Yang ketiga, bagi adik-adik yang masih kecil, bisa dibantu loh oleh papa, mama, cece, koko, abang, dan adik. Kalau bisa ya. Dan yang keempat, periode kuis Alkitab bagi-bagi hadiah ini berlangsung dari minggu keempat di bulan Januari sampai di minggu kedua di bulan Maret 2021. Jadi totalnya ada 8 pertanyaan yang harus kalian lengkapi dan nggak boleh bolong ya tentunya ya. Oke, selamat bekerja. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, sekarang kita mau masuki firman Tuhan. Sebelum masuk firman Tuhan, kita sama-sama nyanyikan pujian firman Tuhan ku dengar. Mari
Adik-adik, kita sama-sama minta Tuhan Yesus menolong kita agar setiap firman yang kita dengar tidak sia-sia, tapi bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kita. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Adik-adik, kita nyanyikan pujian ini sekali lagi bersama-sama. Kita minta Tuhan menolong kita menjadi pelaku firman Tuhan. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Shalom adik-adik, ada sukacita ya sudah memuji Tuhan. Sekarang kita akan mendengar firman Tuhan. Sebelum mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Kita satukan hati untuk berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih, Tuhan sungguh sangat baik. Bapa, kami mau mendengar firman-Mu. Tuhan Yesus, urapi Kak Feby dan urapi video yang akan kami nonton. Tuhan, supaya kami selalu mengerti firman-Mu dan firman Tuhan simpan di hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Ya, adik-adik, kita akan mendengar cerita tentang Yesus menyucikan bait Allah. Ada di Matius pasal 21 ayat 12 sampai 17. Nanti adik-adik baca sendiri ya. Adik-adik duduk yang manis, kita akan nonton video ini. Tuhan Yesus mensucikan bait Allah. Sumber dari Alkitab Perjanjian Baru. Kitab Matius pasal 21 ayat 12 sampai 17. Sebentar lagi akan ada perayaan Paskah. Karena itu, Tuhan Yesus pergi ke kota Yerusalem. Tuhan Yesus pergi dan masuk ke bait Allah, tetapi di dalam bait Allah, Tuhan Yesus melihat banyak penukar uang dan pedagang. Mereka ada yang menjual dan membeli binatang lembu, kambing, merpati, dan domba. Melihat itu, Tuhan Yesus marah dan Tuhan Yesus membuat cambuk dari tali. Tuhan Yesus mengusir semua penukar uang dan pedagang. Uang-uang mereka dihamburkannya. Tuhan Yesus membalikkan bangku dan meja mereka. Lalu pergilah para penukar uang dan pedagang itu. Tuhan Yesus berkata, "Rumah Bapakku adalah rumah doa, bukan tempat berjualan." Tuhan Yesus berkata,
Rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Kemudian datanglah orang-orang buta, dan Tuhan Yesus menyembuhkan mereka. Tuhan Yesus juga menyembuhkan orang-orang timpang. Anak-anak melihat mujizat itu dan berkata, "Hosana bagi anak Daud." Akhirnya Tuhan Yesus melanjutkan perjalanan pergi ke kota Betania. Ayat hafalan, rumahku akan disebut rumah doa. Kitab Matius pasal 21 ayat 13. Ya, adik-adik udah nonton video ini. Bait Allah adalah untuk apa? Untuk berdoa. Adik-adik, di dalam 1 Korintus 3 ayat 16. Mari kita baca ya. 1 Korintus 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Adik-adik, ternyata kita semua ini disebut apa? Bait Allah. Roh Kudus tinggal di hati kita. Roh Kudus mau tinggal di hati kita. Kalau Roh Kudus tinggal di hati kita, boleh gak adik-adik kita melakukan dosa kesalahan? Kalau kita terus melakukan dosa kesalahan, kita mendukakan hati Roh Kudus. Tuhan Yesus juga akan sedih. Seperti Tuhan Yesus marah. Mereka karena apa? Karena mengotori bait Allah. Begitupun dengan adik-adik. Kalau kita melusak tubuh bait Allah ini dengan hal apa? Misalkan main game dari pagi sampai malam, itu mendukakan hati Tuhan. Atau nonton apa? Nonton film yang gak benar, yang tidak baik, itu juga merusak apa? Bait Allah, tubuh kita. Apalagi adik-adik, misalkan berantem dengan teman atau dengan koko, adik. Lalu apalagi melawan kata orang tua. Atau adik-adik malas-malasan, tidak mau belajar, tidak mau berdoa, tidak mau baca Alkitab. Itu juga mendukakan hati Roh Kudus, membuat apa? Tuhan Yesus sedih. Adik-adik, firman Tuhan katakan tubuh kita ini adalah tubuh Roh Kudus. Roh Kudus mau tinggal di hati adik-adik. Kalau Roh Kudus mau tinggal di hati adik-adik, apa yang adik-adik harus lakukan? Adik-adik harus apa? Baca firman Tuhan. Kenapa harus baca firman Tuhan? Supaya firman Tuhan itu tinggal di hati kita, di hati kakak, di hati adik-adik. Kalau firman Tuhan, adik-adik bukan hanya baca firman Tuhan, tapi firman Tuhan harus ada di hati, simpan di hati. Supaya apa? Supaya adik-adik mengerti kebenaran firman Tuhan. Saat adik-adik mau berantem, firman Tuhan ingatkan, enggak boleh berantem lagi. Misal adik-adik mau benci, firman Tuhan bilang, jangan membenci, enggak boleh benci. Benci itu dosa. Lalu berdoa. Adik-adik juga selain baca firman Tuhan, adik-adik juga berdoa. Berdoa untuk siapa? Berdoa untuk diri sendiri, berdoa untuk sahabat, berdoa untuk keluarga, berdoa untuk bangsa dan negara. Lalu adik-adik juga apa? Jadi berbuat baik, gak berantem lagi. Adik-adik ingat ya, tubuh kita ini tubuh Roh Kudus. Adik-adik, mari kita mau hafalin ayat hafalan. Ayat hafalannya di dalam 1 Korintus 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu?
Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas kasih dan anugerah-Mu. Tuhan Yesus, berkati kami anak-anak agar taat kepadamu. Tuhan Yesus, berkati juga bangsa Indonesia agar penuh kasih Tuhan. Tuhan Yesus, semoga virus corona cepat hilang agar kami bisa ke gereja lagi. Haleluya, amin. Halo, hola. Halo adik-adik, selamat ketemu lagi ya. Hari ini Kanina mau kasih tahu pertanyaan kuis Paskah yang terakhir. Tapi Kanina mau ingatkan dulu ya adik-adik ya. Bagi adik-adik yang belum memberikan jawaban kuis di minggu-minggu yang lalu, cepat-cepat ya kirim jawabannya lewat WA ke kakak sekolah minggu cabang masing-masing. Jawaban adik-adik harus ada 8. Oke adik-adik, 8 jawaban kuis. Nah, minggu ini pertanyaan kuisnya gampang sekali. Kalau adik-adik tadi menyimak firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Febel, pasti bisa menjawab. Oke adik-adik? Nah, pertanyaan kuis yang terakhir. Apa tema firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Febel tadi? Sekali lagi adik-adik, apa tema firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Febel tadi? Nah, pasti bisa ya adik-adik. Cepat-cepat kirim jawabannya ke kakak sekolah minggu cabang masing-masing. Terima kasih adik-adik. Ya adik-adik, sebelum kita minta urapan Roh Kudus, kita mau berdoa dulu ya. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami sudah mendengar firman-Mu. Bapa, kami minta pada Engkau Tuhan, ampuni semua dosa kesalahan kami, baik sengaja maupun tidak sengaja. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kami minta urapan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, amin. Adik-adik, angkat kedua tangan, kita minta urapan Roh Kudus. Arapa syarapa karapa serapa karapa serapa karapa serapa arapa karapa serapa papa. Roh Kudus, kami minta urapan Roh Kudus. Roh Kudus, Engkau mengurapi setiap kami semua yang di rumah masing-masing. Tuhan, Kau penuhi setiap kami, setiap adik-adik dengan kuasa urapan Roh Kudus. Adik-adik, terima Roh Kudus, terima Roh Kudus. Roh Kudus urapi, berikan kecerdasan, kepintaran, roh yang takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan Yesus, cinta firman Tuhan, cinta Roh Kudus, selalu melakukan firman Tuhan. Terima kuasa urapan Roh Kudus mengalir dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami percaya kami semua sudah terima urapan Roh Kudus dalam nama Yesus. Adik-adik, kita akan terima berkat Tuhan. Tetap angkat kedua tangan. Adik-adik, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberikan kepintaran, kecerdasan, takut akan Tuhan, selalu mengasihi Tuhan Yesus, setia sampai Tuhan datang kembali. Dalam nama Yesus, amin.